Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi bersama kita di kelompok 2 teknik kompilasi dari Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis semantik, kode antara, dan pembangkitan kode. Nah, di sini udah kenal sama kita kan? Saya sendiri Hafid Alvin, kemudian yang ini Mas Raka Hendra, kemudian di sini ada Mbak Nova Cahyani, kemudian yang ini Mbak Margareta Ayu Riantika. Oke, yang materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nova Cahyani. Silahkan. Oke, kali ini kita akan menjelaskan mengenai analisis semantik, kode antara, dan pembangkitan kode. Nah, yang pertama kali analisis semantik. Analisis semantik masih termasuk dalam bagian front end, bagian menangani analisis search program. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu proses scanning atau analisis leksikal dan proses parsing atau yang disebut dengan analisis sintaksis. Nah, analisis semantik ini memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing atau analisis sintaks yang sebelumnya. Proses analisis sintaksis dan analisis semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Nah, fungsi ini merupakan suatu yang unik dan berbeda dengan bagian lain dari keseluruhan proses kompilasi. Contohnya, A.2 sama dengan A plus B kali C plus D. Parser hanya akan mampu mengenali simbol-simbol titik 2 sama dengan, simbol plus, dan simbol kali. Parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenali makna dari rangkaian simbol-simbol tersebut, compiler akan memanggil rutin semantik. Rutin ini akan menentukan aksi khusus yang dilakukan oleh rangkaian simbol tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui makna, maka rutin analisa semantik akan memeriksa yang pertama, apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya. Yang kedua, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama. Yang ketiga, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Kemudian, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, semantik analyzer seringkali menggunakan tabel simbol. Pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block, misal pada field link. Nah, selanjutnya pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik, yaitu yang pertama, memeriksa keberadaan nama-nama meliputi pemeriksaan duplikasi dan terdefinisi. Nah, untuk pemeriksaan duplikasi sendiri, di sini akan melakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Pengecekan dilakukan pada bagian pengelola blok. Kemudian, untuk pemeriksaan terdefinisi, pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Nah, yang kedua yaitu memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misal, bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan kedua. Contohnya, ekspresi yang mengikuti if berarti tipenya boolean. Akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Kemudian contoh yang kedua, bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan tipe operan yang kedua. Kemudian, analisis sintaksis ini sering digabungkan dengan intermediate code atau kode antara yang akan menghasilkan output intermediate code. Intermediate code ini nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya, yaitu pada bagian block and compilator. Kemudian tabel simbol. Pada penjelasan yang telah berlalu, telah disinggung tentang batasan-batasan yang ditetapkan untuk sebuah token ataupun ekspresi. Batasan-batasan tersebut misalnya panjang maksimum sebuah token pengenal atau yang biasa disebut identifier atau sebuah ekspresi tunggal.
jangkauan bilangan bulat, tipe operan dalam ekspresi aritmatika, dan apakah suatu pengenal sudah atau belum dideklarasikan atau bahkan dideklarasikan ganda. Bagaimana data suatu pengenal dideklarasikan dan di mana data tersebut disimpan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Margareta. Terima kasih sekali. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu referensi atau jawaban atas batasan-batasan di atas umumnya harus diperoleh melalui sebuah tabel simbol. Nah, sebuah tabel simbol tidak lain adalah sebuah pengenal. Setiap entry simbol tabel terdiri dari pasangan, yaitu nama pengenal, informasi pengenal. Sebuah nama pengenal bisa merupakan nama prosedur, nama peubah, nama konstanta, dan sebagainya. Kode antara. Nah, kegunaannya apa sih kode antara? Kegunaan dari kode antara atau intermediate code ini yaitu untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Yaitu selanjutnya, proses optimasi lebih mudah lagi dibandingkan pada program sumber atau kode assembly atau kode mesin. Dan kode mesin selanjutnya bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Dua macam kode antara yang biasa digunakan yaitu notasi postfix dan end tuple. Kode antara yang pertama yaitu notasi postfix. Nah, pada notasi postfix operator diletakkan pada paling akhir. Sintaks notasi postfixnya yaitu operan lagi operator. Misalkan ekspresinya yaitu kurung buka A plus B dikali C plus D dapat dinyatakan dalam bentuk notasi postfix AB plus CD plus bintang atau kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alvin. Oke, selanjutnya kontrol program yang ada dapat diubah ke dalam bentuk notasi postfix. Misalnya, if, kemudian then itu merupakan statement. If ekspresi, then statement, kemudian else statement yang kedua diubah ke dalam notasi postfix menjadi expression tabel 1, label yang pertama itu BZ, kemudian statement pertama, kemudian label kedua, kemudian label kedua itu ada di sana contohnya BR, kemudian statement kedua. Keterangan BZ merupakan branch if, zero atau salah, bercabang jika kondisi yang dites adalah salah. Kemudian BR atau branch adalah bercabang tanpa ada kondisi yang dites. Kemudian arti dari notasi postfix di atas adalah jika kondisi ekspresi salah, maka instruksi yang meloncat ke label 1 dan menjalankan statement 2. Bila kondisi ekspresi benar, maka statement 1 akan dijalankan, lalu meloncat ke label 2. Label 1 dan 2 sendiri menunjukkan posisi tujuan loncatan. Untuk label 1, posisinya tepat sebelum statement 2 dan label 2 setelah statement 2. Lanjut. Contoh lain. Di sana ada while, kemudian expression, kemudian do, kemudian di sana statement diubah ke postfix menjadi expression label 1, kemudian branch yang salah tadi, kemudian statement, kemudian label 2, kemudian branch. Kemudian yang selanjutnya adalah notasi end tuple. Pada notasi end tuple, setiap baris bisa terdiri dari beberapa tuple. Format umum dari notasi end tuple adalah operator, kemudian n in satu operan. Notasi end tuple yang biasanya digunakan adalah notasi 3 tuple dan 4 tuple. Nah, di situ ada triple notation, memiliki format operator, operan. Contoh instruksi A, titik 2 sama dengan D kali C plus B
per E. Bila dibuat kode antara triple, bisa menjadi yang pertama itu D, bintang, koma D, koma C, kemudian bagi, koma B, koma E, kemudian yang ketiga itu ada plus, koma 1, koma 2, dan yang keempat ada titik 2 sama dengan A, koma 3. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raka Hendra Saputra. Nah, selanjutnya itu ada kode antara. Kekurangan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasinya. Maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list atau senarai, yaitu list untuk list instruksi dan list eksekusi. List instruksi sendiri itu berisi notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur urutan eksekusinya. Misal, terdapat urutan instruksi seperti di bawah. A.2 sama dengan B plus C bintang D dibagi E. D. Terus F.2 sama dengan C bintang D. Nah, untuk list instruksinya sendiri itu, yang pertama itu bintang C, D. Yang kedua ada bagi 1 E, 3 plus B2 dan seterusnya. Untuk list eksekusinya itu adalah urutan yang pertama itu adalah 1, urutan kedua adalah 2, urutan ketiga adalah 3, 4 adalah 4, 5 adalah 1, dan 6 adalah 3. Nah, selanjutnya ada quadruples notation. Format instruksi quadruples itu adalah operan, kemudian hasil. Nah, hasil itu sendiri adalah memori yang bisa ditempatkan pada memori atau register. Contohnya itu ada di bawahnya. A.2 sama dengan D bintang C plus B E. Nah, bila dibuat dalam kode antara, itu pertama itu bintang D C T1, kedua itu bagi B E T2, yang ketiga itu plus T1 T2 A. Selanjutnya itu ada pembangkitan kode. Kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Nah, contohnya di sini ada dalam kurung A plus B dan C plus D itu dikali. Kode antaranya dalam notasi quadruples yang pertama itu ada plus A D1 D1, 2 plus C D T2, 3 bintang T1 T2 T3. Nah, dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal, di mana LDA A muat isi A itu ke akumulator, berubah menjadi AD DB, tambahkan isi akumulator dengan B, selanjutnya jadi STOT1, simpan isi akumulator ke T1, selanjutnya dan terus ke bawah seperti yang tertera. Nah, sekian pemaparan presentasi, saya akan kembalikan. Oke teman-teman, kita telah selesai memaparkan materi yang ini, kemudian sampai ketemu bersama kami di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.